Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Ajurumiyahnya, dan materi pada pertemuan kali ini adalah tentang ciri dari i'rab nasab. Walin nasbi khamsu alamatin, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadhfun. Artinya, dan bagi i'rab nasab ada 5 tanda. Yang pertama fathah, kedua alif, 3 kasroh, 4 ya, dan yang kelima membuang huruf nun. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi bi thalathati mawadi' fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhihi syai'un. Artinya, adapun fathah menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. Pertama, isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga fi'il mudhari apabila dimasuki amil nasib dan ujungnya akhirnya tidak ada huruf tambahan. Tanda i'rab nasab yang pertama adalah fathah. Nah, fathah ini menjadi tanda bagi i'rab nasab pada 3 tempat. Yang pertama tadi isim mufrad, contohnya Dorba Khalilun kalban, kana akhuka mudarrisan. Kata kalban dan mudarrisan i'rabnya adalah nasab dan tandanya adalah fathah. Kenapa ditandai dengan fathah? Karena kata kalban dan mudarrisan itu bentuknya adalah isim mufrad, ya. Kalban sebagai maf'ul di sini makanya harus nasab, dan mudarrisan sebagai khobar karena juga harus nasab, dan i'rab nasabnya ditandai dengan fathah. Kemudian fathah juga menjadi tanda i'rab nasab pada jamak taksir. Ingat, jamak taksir itu adalah isim mufrad yang berubah bentuknya, tapi perubahannya itu tidak menentu atau perubahannya itu tidak teratur. Contohnya, ishtaraitu kutuban, innat tulaba fil madrasati. Kata kutuban dan at-tulaba i'rabnya adalah nasab, tandanya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena kata kutuban dan at-tulaba itu merupakan jamak taksir. Kutuban jamak taksir dari kata kitabun, dan at-tulaba jamak taksir dari kata tolibun. Kemudian yang ketiganya adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini ada syaratnya menjadi mansub. Yang pertama adalah harus didahului oleh amil nasib atau jamaknya amil nawasib. Dan di akhirnya atau di ujungnya itu tidak ada nun ta'nis, nun taukid, alif tasniyah, waw jama', ya mu'anatsah, mukhatabah. Jadi di ujungnya tidak boleh ada tambahan huruf lainnya. Jadi harus fi'il mudhari yang masih murni, belum ada tambahan. Contohnya, lan adhhaba ilal jami'ati, ang tasuma khairul laka. Kata adhhaba dan tasuma i'rabnya adalah nasab. Kenapa nasab? Karena didahului oleh amil nawasib, yaitu di sini ada lan dan juga an. Asalnya adhabu menjadi adhaba, asalnya tasumu menjadi tasuma, karena sebelumnya ada amil nawasib. Berikutnya,
Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asmail khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbah dzalik. Artinya, dan adapun alif menjadi tanda nasab pada isim 5. Contoh, ra'aitu abaka wa akhaka dan lain-lain. Alif bisa menjadi tanda bagi i'rab nasab pada isim 5. Masih ingat ya pada pembahasan sebelumnya bahwa isim 5 itu ada abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan zu ya. Nah, kita ambil contoh di sini kata abuka dan ahuka. Nah, kalau seandainya posisinya itu mansub atau i'rabnya itu harus nasab, maka asalnya waw diganti menjadi alif. Sehingga ra'aitu abaka, asalnya di sini abuka menjadi abaka. Contoh berikutnya, inna akhaka tolibun, asalnya akhuka pakai waw ya menjadi akhoka. Nah, huruf alif di sini ya ini menjadi tanda i'rab nasab pada isim 5. Yang berikutnya tanda i'rab nasab yang ketiga adalah kasroh. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'i muannatsis salimi. Dan adapun kasroh menjadi tanda nasab pada jama' muannats salim. Ingat, jama' muannats salim itu adalah jama' yang menunjukkan kepada perempuan. Nah, perubahannya adalah ditambah dengan alif dan ta di ujungnya. Nah, contoh di sini jama' muannats salim dalam kedudukan mansub. Innal muslimati fil masjidi. Ra'aitut tolibati. Kata al-muslimati dan at-tolibati i'rabnya adalah nasab. Tandanya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena pada jama' muannats salim. Di sini bisa kita lihat tanda muannats salimnya yaitu tambahan alif dan ta di ujungnya. Nah, ingat ya teman-teman, kalau jama' muannats salim itu pada keadaan mansub atau i'rabnya nasab itu ditandai dengan kasroh, Kadang kita terlupa, contohnya dibaca dengan innal muslimata, itu kurang tepat. Yang betul adalah innal muslimati ra'aitut tolibati, pakai kasroh, taknya harus dikasrohkan. Tanda nasab yang keempat adalah huruf ya. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi bitasniyati wal jam'i. Dan adapun huruf ya menjadi tanda i'rab nasab pada satu, isim mutsanna atau isim tasniyah. Yang kedua, jama' mudzakkar salim. Masih ingat ya teman-teman pembahasan tentang isim mutsanna dan juga jama' mudzakkar salim? Yakni kalau isim mutsanna itu isim mufrad ditambah dengan alif dan nun atau ya nun. Sedangkan kalau jama' mudzakkar salim itu ditambah dengan waw nun dan ya nun. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini contohnya. Contoh huruf ya yang menjadi tanda i'rab nasab pada isim musanna. Dorobat Salma kittoini. Kana Ahmadu wa Mahmudun tolibaini. Kemudian contoh jama' mudzakkar salim dalam keadaan mansub. Ra'aitul muslimina. Kanal mudarrisuna muhtarimina. Oke, kita perhatikan yang baris pertama dulu. Di sini ada kata kittoini dan tolibaini. Ini keduanya bentuknya adalah isim mutsanna atau isim tasniyah. Isim yang menunjukkan makna dua. Kata kittoini kedudukannya mansub ditandai dengan huruf ya di sini. Begitupun kata tolibaini
ini kedudukannya mansub atau i'rabnya itu nasab, ditandai dengan huruf ya karena bentuknya adalah isim musanna. Sekarang perhatikan yang baris kedua, ada kata al-muslimina dan muhtarimina. Keduanya diakhiri dengan ya nun, ujungnya ya nun. Nah, huruf ya-nya di sini ini merupakan tanda i'rab nasab pada bentuk jama mudzakkar salim. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara isim musanna dan jama mudzakkar salim? Toh kalau harokatnya itu dihilangkan, itu bisa aja kita bacanya itu contohnya bisa muslimaini atau muslimina. Hurufnya kan sama. Bagaimana cara membedakan? Nah, teman-teman, untuk membedakan antara muslimaini dengan muslimina adalah dengan melihat konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya. Kalau di sana ada sebelumnya itu jama, berarti jama. Kalau menunjukkan atau merujuknya itu pada dua orang atau memang sebelumnya ada dua gitu ya, tentang dua orang atau dua benda atau dua hewan, berarti pakainya adalah isim musanna. Yang terakhir yang kelima, tanda i'rab nasab adalah membuang nun. Wa amma hadzfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'al khamsatil lati raf'uha bisabatin nuni. Artinya, dan adapun membuang nun menjadi tanda nasab pada fi'il 5 yang tanda rafa'nya adalah dengan adanya nun. Masih ingat pada pembahasan tanda i'rab rafa, di sana ada pembahasan tentang fi'il 5 yang mana tanda i'rab rafa itu adalah dengan adanya huruf nun. Nah, apabila fi'il 5 itu kedudukannya mansub atau i'rabnya nasab, maka huruf nun di ujungnya itu harus dibuang. Huruf nun yang berada di akhir harus dihilangkan. Contoh di sini ada yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina, yadhhabani, tadhhabani. Nah, ini semuanya ada huruf nunnya. Nah, ketika menjadi mansub, ya contohnya kita didahului dengan an. An ini salah satu amil nawasib. Asalnya yadhhabuna menjadi an yadhhabu. Asalnya tadhhabuna menjadi an tadhhabu. Asalnya tadhhabina menjadi an tadhhabi. Yadhhabani menjadi an yadhhaba. Asalnya tadhhabani menjadi an tadhhaba. Nah, teman-teman bisa diperhatikan lagi, kalau yang ujungnya itu waw, ya wawnya yang merujuk kepada jamak, yakni kata yadhhabu dan tadhhabu itu harus dibarengi dengan alif ya, dibarengi dengan alif. Nah, itulah teman-teman sekalian penjelasan singkat tentang tanda i'rab nasab. Kita ringkas dulu ya. Jadi tanda i'rab nasab itu ada 5. Yang pertama fathah. Fathah ini menjadi tanda i'rab nasab pada isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari dengan syarat didahului amil nasib dan ujungnya tidak ada tambahan. Tanda yang kedua adalah alif. Alif itu pada isim 5. Yang ketiga kasroh. Kasroh berlaku pada jamak muannats salim. Yang keempat tandanya adalah huruf ya yang berlaku pada isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir yang kelima, tanda i'rab nasab adalah membuang nun yang berlaku pada fi'il 5. Tentunya harus dalam keadaan mansub. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.